Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah komunikasi anak usia dini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, berkahnya, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik tanpa ada kendala apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang selalu memberikan kita motivasi dengan teladan beliau yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat bagus sekali, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, insya Allah. Allahumma amin. Mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang pola asuh keluarga, yang mana ini akan bertalian dengan komunikasi anak usia dini. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya yang kemarin kita pelajari, saya akan mencoba untuk meneruskan tentang posisi anak dalam keluarga. Anak sebagai amanah, penyejuk mata, perhiasan dunia, harapan. Coba kita akan melihat setiap dari posisi anak itu dalam Al-Qur'annya. Oke, saya mulai dari anak sebagai amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menciptakan dari kalian itu adalah pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Seperti halnya Allah menciptakan makhluknya juga berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Dan Allah menjadikan dari pasangan-pasangan kalian itu adalah anak. Banin, kata banin ini anak-anak ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Wa hafadah, dan juga cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah akan selalu memberikan rezeki kepada kalian dari segala apa yang baik. Afabil batili yu'minuna, maka apakah kamu dengan kebatilan kamu itu akan percaya? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan dengan nikmat Allah kamu akan kufur. Maka ini sebagai acuan kita bahwasanya Allah selalu memberikan kita amanah. Khususnya dalam ayat ini adalah anak. Anak itu amanah yang harus kita jaga, yang harus kita openi dengan sebaik-baiknya. Karena Allah tidak akan salah memberikan amanahnya kepada siapa yang Ia kehendaki. Pastinya ada tujuan lain Allah dan maksud lain ketika Allah memberikan kita seorang anak. Banin, kata banin ini berimplikasi anak itu sebagai manusia yang perlu untuk dididik. Maka siapa yang berkewajiban mendidik? Yaitu orang tua dari segala aspek. Anak sebagai amanah, anak sebagai dambaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya
Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari 'atiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kamu kabar gembira dengan seorang anak. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan nama itu tidak ada nama sebelumnya yang namanya Yahya. Tidak ada manusia yang bernama Yahya sebelum anakmu itu. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati. Kemudian Zakaria mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya akan mendapatkan anak, wa kanat imraati aqir, dan istri saya itu sudah mandul, faqad balaghtu minal kibari 'atiyya, dan sudah sangat sepuh sekali. Maka implikasinya di sini, ketika Allah bermaksud untuk memberikan kita dambaan, kita yaitu seorang anak, tidak melihat apapun, waktu dan situasi apapun, pasti ketika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Maka dalam kaitannya dengan ini, istri Zakaria yang sudah mandul pun ketika Allah berkehendak untuk memberikannya seorang anak pasti akan terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwasanya Nabi Zakaria sudah sangat mendambakan seorang anak, dan kemudian Allah memberikan anak itu kepada Zakaria dengan sebagai kabar gembira. Maka dalam kaitannya dengan ini, anak itu sebagai dambaan orang tuanya. Kemudian anak sebagai penyejuk mata. Ini yang sering sekali kita dengarkan ya. Qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Wa qalat, dan ketika istri Fir'aun itu melihat atau menemukan Nabi Musa itu, kemudian menampakkannya atau memberikan kabar gembira itu kepada Fir'aun, qurratu 'ainin li walak, Musa ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi engkau ya Fir'aun. La taqtuluhu, janganlah kau bunuh Musa ini, asa an yanfa'ana, mungkin saja Musa itu akan memberikan kita manfaat, au nattakhidahu walada, atau akan memberikan, atau kita jadikan Musa itu sebagai anak. Wahum la yash'urun, mereka itu tidak mengetahui dan tidak merasakan bahwasanya nantinya itu Musa akan menjadi pemimpin di tempatnya itu. Penyejuk mata. Seperti kita kita membaca doa juga seperti itu. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Itu juga doa yang sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata 'ain waj'alna min ladunka sultanan nasira. Itu juga ada ayat-ayat yang menekankan bahwasanya anak itu sebagai penyejuk mata. Hiasan dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Anak juga sebagai perhiasan dunia. Al-mal, sesungguhnya kekayaan, banun, anak, zinatul hayatid dunya, itu sebagai perhiasan perhiasan kehidupan dunia. Kenapa? Karena anak itu sebagai kalau kita sebagai orang tua tanya, anakmu sudah berapa kamu punya anak?
laki-laki atau perempuan. Sekarang sudah bisa apa, sudah jadi apa, sekarang sudah jadi dokter, itu sebagai perhiasan dan perhiasan bagi orang tua. Akan tetapi ditekankan oleh Allah, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawabu khairun. Akan tetapi al baqiyatus shalihah, zikir yang paling utama, kemudian anak-anak yang bermanfaat, kekayaan yang bermanfaat itu lebih baik inda rabbika thawaban wa khairun amal. Musuh, anak juga terkadang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Hai orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan kalian itu dan juga dari anak-anak kalian itu adalah musuh. Lakum fahdharu, maka berhati-hatilah dengan mereka. Kadangkala seorang istri ataupun orang suami itu musuh kita, anak juga. Wa in ta'fu wa tasfahu, ketika kalian itu memaafkannya, juga menyalaminya, wa taghfiru, dan memberikan ampunan, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberikan ampunan. Pasti banyak anak sebagai musuh ya. Anak tidak tahu diri kepada orang tuanya, kemudian istrinya juga mengikuti. Seperti halnya Nabi Nuh juga, anak dan istrinya juga. Anak sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian itu fitnah, itu adalah ujian. Allahu indahu ajrun azim. Anak sebagai ujian juga. Bisa dikatakan ujian apa? Suatu saat anak itu membangkang kepada kita, anak itu sakit-sakitan, kemudian ada orang anak itu ketika kita nasihati tidak mau mendengarkan, itu adalah sebagai ujian bagi kita. Bahasanya Allah itu memberikan ujian dalam bentuk anak. Oke. Taghabun ayat 15. Maka dari hal ini, ketika kita melihat posisi anak dalam keluarga yang segitu banyaknya, maka kita akan kembali ke keluarga. Bahwasanya keluarga itu adalah satu-satunya institusi yang akan memperkokoh anak. Walaupun banyak institusi, ada madrasah, ada ada lingkungan, tapi yang paling memberikan karakter itu adalah keluarga. Maka pastinya keluarga ini adalah harus terjaga dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan anak itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Dalam hal ini, ketika suci itu, yang akan mendidik itu siapa? Ya orang tua. Yang akan mencetak siapa? Ya orang tua. Bukan siapa-siapa, itu orang tua. Maka ketika anak itu dengan orang tua dengan sedekat mungkin, maka itu akan sangat mudah sekali untuk mendidik seorang anak. Oke. Apa itu yang dididik oleh orang tua itu? Jangan lupa, ini yang paling besar adalah nilai. Nilai-nilai apa nih ya? Nilai-nilai terkait dengan pengetahuan ataupun keterampilan, atau bahasa kita itu adalah karakter ya. Karakter. Contohnya, anak kita tahu tentang Allah itu ada. Dia itu beriman, percaya bahwasanya Allah itu ada. Tetapi belum tentu dia itu memiliki nilai-nilai keimanan dalam dirinya. Kenapa hal itu terjadi? Nilai itu adalah hal yang ada betul-betul diyakini dengan sebaik-baiknya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah, itu pengetahuan, tapi belum saja sampai nilai. Bagaimana ia sangat percaya dengan Allah.
bagaimana, apakah dia berani untuk jujur dan dia itu mampu untuk menginternalisasikan Allah dalam dirinya, gitu ya. Oke. Maka ini yang perlu di internalisasikan kepada anak itu, bukan hanya tahu saja tapi sampai ke nilainya, sampai ke karakternya. Oke. Ketika tidak itu ya, itu banyak sekali penelitian yang terkait dengan kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan, target di tempat tidur, nilai ya remaja pelajar yang sudah retak, dan seterusnya. Maka perlu saja di sini ada nilai-nilai karakter. Oke, jangan lupa kita harus mengembalikan keluarga itu sebagai penanaman karakter yang utama dan paling utama itu adalah keluarga. Oke. Tanggung jawabnya orang tua itu apa? Imannya, moralnya, fisiknya juga, rasion juga, jiwanya juga, sosialnya juga, pendidikan seks juga, pola asuh. Oke. Bisa saja ini pola asuh itu ada 3 ini ya, model pemimpin dan pengikut, model Ki Hajar Dewantara, model Pancasila. Pemimpin dan pengikut itu seperti halnya mata uang ya, koin receh itu ya, mempunyai 2 mata, tapi ketika dibalikkan satunya jatuh, maka yang satunya akan mengikuti yang atasnya, tidak ketahuan itu artinya itu mengikuti. Pokoknya orang tua harus mengikuti anak ataupun anak harus mengikuti orang tua. Ini model 1. Model kedua Ki Hajar Dewantara, di depan dia menjadi pemimpin, tengah dia memotivasi, belakang dia akan mendorong. Ini Pancasila itu ya. Oke. Model Pancasila juga terkait dengan tadi itu ya, kalau bahasanya kita itu pendidikan itu ada Tuturi Handayani ya. Tuturi Handayani itu yang bagaimana itu, ketika ia di depan dia akan memberikan teladan, ketika dia itu di tengah dia akan memberikan semangat, ketika ada di belakang dia akan memberikan pengaruh. Itu ya yang tadi, di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang dia akan memberikan pengaruh. Tambah ketika model Pancasila yang ada 5 ini, ditambah yang di atas akan memberikan pengayuman dan di bawah akan menunjukkan pengabdian. Maka hal-hal ini model pola asuh orang tua itu berbeda-beda. Kemudian ada juga yang pola asuh itu di sana ada otoriter. Pokoknya ketika AA dalam artian semuanya itu ditentukan oleh orang tua, di sini adalah bapak. Anak setuju atau tidak tetap harus mengikuti bapaknya. Otoriter, demokratis, ada dialog, ada laissez-faire, paternalistik, karismatik, melebur diri, pelopor, manipulasi, transaksi. Nah, ini adalah beberapa pola asuh orang tua pada anak. Oke. Nah, ini coba catat ya ini ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk untuk tugas pada pertemuan ini, jenengan mencari tahu tentang ini ada otoriter atau tipe-tipe pola asuh, kemudian nanti di artikan, kemudian dikirim via Edlink Saving. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja karena waktu sudah sangat limit sekali. Terkait dengan kuota juga ini tidak banyak, supaya tidak terlalu banyak maka saya cukupkan, saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala sikap ataupun
perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.